Ya, kita langsung menuju ke Bang Pitra. Bang Pitra, jadi keterangan saksi dan surat seperti apa yang menguatkan bahwa memang tidak ada perintah dari Ibtu Rudiana kepada Dede? Belum terjawab tadi. Udah kacau banget ya kasusnya perasaan saya ya. Hah? Udah dari DPO sekarang lari ke PG, lari ke lagi. Bang Pitra bisa mendengar suara kami? Aduh. Halo, Bang Pitra? Halo? Ya, Bang Pitra ini bisa mendengar suaranya suara kami? narasumbernya nggak dengar ya? Oke, Bang Suara Pitra. narasumbernya nggak bisa dengar sini. Bang Pitra, Halo? suara saya jelas terdengar? Iya, iya. Oke, saya ulang pertanyaan saya, Bang Ya, Pitra ya. gimana? Iya, Mbak Gina. Ya, tadi Bang Pitra menyampaikan bahwa ada bukti kuat berupa keterangan saksi dan juga surat yang menguatkan bahwa memang tidak ada perintah dari Ibtu Rudiana kepada Dede. Itu spesifiknya keterangan saksi dan surat itu apa? Saya kira mengenai alat bukti tidak perlu saya sampaikan kepada publik karena itu ranahnya hukum dan sifatnya itu demi keadilan. Tentunya apapun itu bukti kita sangat patuh dan taat kepada prosedur hukum yang sedang berjalan. Apapun itu bentuk buktinya akan kita serahkan kepada penyidik. Dan kita tidak mau menjadi ini konsumsi publik yang menimbulkan peradilan medsos nantinya, yang ini akan menjadi bias di tengah-tengah masyarakat. Dan kita juga menjaga hak privasi seseorang agar tidak tercemar nama baiknya. Apalagi dengan keadaan sekarang ini kan pihak-pihak ini kan telah membabi buta menyerang harkat dan martabat kehormatan daripada klien kita. Saya sebenarnya menyampaikan bahwasanya Ibtu Rudiana itu sebenarnya tidak mau meladeni ini semua, akan tetapi karena ini sudah keterlaluan ya. Apalagi beliau ini ditarik-tarik lagi kepada keluarganya, dibawa lagi ke makam almarhum yang dibilang anaknya masih hidup. Ini sangat keterlaluan sekali, jahat. Maka dari itu perlu kita luruskan dan perlu kita lakukan upaya hukum demi tegaknya keadilan. Seperti itu, Mbak. Bang Pitra, tapi Anda tadi mengatakan hanya dalam bentuk somasi, sedangkan Didi sudah menjawab secara tegas bahwa kami akan siap apapun yang diajukan oleh pihak Didi, pihak dari Ibtu Rudiana maksud kami, sekalipun itu hanya somasi. Artinya apakah kalau somasi ini diabaikan, langkah selanjutnya apa, Bang? Iya. Iya, tidak apa-apa, berarti kan dia menantang. Kalau dia menantang itu tentu akan kita pidanakan. Simpel saja berpikirnya gitu loh. Nanti buktikan aja, dia nanti bilang begini, nanti tentu dia menyampaikan dengan alat bukti. Nah, jadi itu nggak ada masalah kita. Kalaupun dia ingkar, itu hak yang melekat pada diri seseorang, itu tidak ada masalah. Yang pasti kita menjunjung tinggi asas praduga kepada siapapun itu. Karena memang ini telah menuduh langsung dan menyebut langsung nama klien kami, tentu kita akan menempuh upaya hukum. Karena ini telah mencoreng kehormatan harkat dan martabat maupun harga diri Bapak Ibtu Rudiana maupun keluarganya. Seperti itu, Bung Andromeda. Oke, Bang Jutek, jadi tadi disampaikan Bang Pitra itu katanya nggak benar, sudah ada bukti kuatnya kok. Tapi nggak mau disampaikan sekarang, gimana tuh? Gak apa-apa, Mbak, kan kami ini kan kuasa hukum dari pelapor ya. Sedangkan Dede itu walaupun dibantu, tadi kata Bang Oto, dibantu oleh Pradi, itu tim yang lain ya kan. Kami ini akan tetap memproses Dede dengan aib, dengan laporan kami. Tapi kami karena dia datang menjelaskan peristiwa yang sebenarnya, itulah yang tadi Bang Oto katakan. Makanya Pradi akan bantu dengan tim yang lain, ya kan, dengan cara membantunya bagaimana itu sedang didiskusikan. Saya pun saat ini masih ada di Dewan Pimpinan Nasional Pradi, baru selesai konferensi pers, ya. Jadi apa yang disampaikan ya boleh-boleh saja lah. Yang jelas kami hanya melihat kesungguhan dari Dede ya. Dia sampaikan apapun resikonya, bahkan tadi disampaikan nggak usah dilaporkan pun dia dikatakan dia siap menggantikan para 7 terpidana ini keluar di penjara dan dia siap menggantikannya karena dia merasa berdosa. Jadi nggak usah diproses pun dia udah mengaku bersalah dan dia udah tahu resikonya bahwa dia akan dipenjara. Kalau pakai main-main atau dia menyampaikan data yang tidak benar, saya pikir sangat jarang loh. Orang dia bisa melarikan diri atau dia bisa bersembunyi
tetapi dia tidak lakukan. Ya, itu yang kami hargai. Tadi yang Bang Oto sampaikan, ya kami hargai ya apa namanya niat tulus dari Dede. Itu sebabnya tadi Ketua Umum sudah memutuskan akan memberikan bantuan hukum, ya kan? Caranya bagaimana? Karena kami pelapor gitu kan, bahwa dia terlapor gitu kan. Jadi sebelum ini pun dia pasti akan diproses, dan besok kami sudah mendapatkan undangan untuk gelar perkara atas laporan yang kami layangkan ke Mabes Polri. Kami akan serahkan bukti tambahan, kami akan sampaikan perkembangan terbaru, biarlah selanjutnya penyidiklah yang akan memanggil pihak yang terkait dan menambah bukti-bukti yang ada. Kita hormati apapun yang dilakukan oleh penyidik. Sama seperti yang disampaikan Ketua Umum kami, bahwa ini hanya oknum, kita tidak pernah menyeret institusi, apalagi kepolisian, apapun yang manapun institusinya kita tidak pernah menyeret, tapi kita ingin menegakkan kebenaran. Ya, ada 7 orang nasibnya di dalam penjara tidak akan pernah keluar seumur hidup, sampai mati dia di penjara kalau tidak kita bantu. Ironis kalau betul ya atas apa yang tidak mereka lakukan itu saja, maka kami turun demi kemanusiaan dan keadilan. Itu Mbak. Bang Pitra, ditanggapi sebentar Bang Pitra sebelum kita ke Bang Saur. Ini hanya oknum yang harusnya segera diuraikan persoalan ini, Bang Pitra. Ya, saya kira ini mereka ini hanya mengarang-arang cerita saja. Nggak ada masalah mereka bilang A, B, C, D, dan lain-lain itu. Saya kira sepanjang itu belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap seseorang itu, ya kita hormati itu. Apalagi yang bersangkutan juga sudah siap di penjara. Saya kira ini adalah suatu motivasi yang baik buat penegakan hukum kita. Artinya dia sudah bersedia untuk di penjara. Seperti itu, Bung Andromeda. Oke, kita menuju ke Bang Saur. Bang Saur, jadi kalau status hukum dari pernyataan Dede yang disampaikan ke publik ini bagaimana Bang Saur melihatnya? Mungkin saya komentari dulu pernyataan Saudara Arianto tadi, mengatakan bahwa apa yang terjadi sekarang belum pernah ada sejarah hukum yang disebut adalah membuat kekacauan. Saya mengatakan tidak pernah satu putusan yang telah ingkrah yang lalu dinyatakan oleh polisi Polda Jawa Barat, putusan pengadilan ada 3 DPO, kemudian menetapkan 1 tersangka Peggy. Ternyata Peggy itu setelah ditetapkan tersangka dalam keadaan heboh, ternyata dibatalkan oleh pengadilan. Artinya adalah jangan kita buang seakan-akan masalah ini ketepatan diekspos oleh publik atau meminta pendapat kita atau siapapun, kemudian mengacaukan. Justru berterima kasih kepada publik, kepada media yang kemudian membuat diskursus publik, apalagi putusan ingkrah, itu adalah memang yang harus diperdebatkan. Nah, yang kedua, Mas Andro, saya mengapresiasi 2 kuasa hukum ini, di mana sebelum Saudara Dede datang atau kita sudah menyaksikan soal pernyataan beliau yang memang dikondisikan oleh AEP dengan Rudiana, sebelum Pitra dan kawan-kawan atau kuasa hukum daripada Saudara Rudiana, bahkan yang pertama adalah teman-teman Jutek Bongso sudah melaporkan ke Mabes Polri. Saya peringatkan Anda ya untuk melakukan asas praduga tidak bersalah. Bang Pitra, Anda telah menuduh itu. Sebentar, Pitra, malu kita tegaskan Bang Saur, Bang Pitra. Kalau somasi misalnya gantian-gantian. Nah, menurut saya ini bagus. Paling tidak, menurut saya sebelum Pitra melakukan somasi, bahkan Jutek Bongso dan kawan-kawan sudah melaporkan Dede saksi palsu. Nah, malah menurut saya ini bagus. Mungkin bisa kerjasama antara kuasa hukumnya Rudiana dengan kuasa hukum yang melaporkan Dede. Artinya ada pihak-pihak untuk mencari kebenaran yang hakiki. Nah, kemudian juga Dede sudah mendeklar. Jangankan saya dengar sendiri, jangankan dia sudah siap apapun risikonya. Artinya kawan-kawan sekarang ini kemudian melakukan somasi atau bahkan melakukan pelaporan, itu hak. Namun kita apresiasi sebelum kawan-kawan kuasa hukum daripada Rudiana, kuasa hukum daripada 7 terpidana, kemudian sudah melaporkan Dede dugaan saksi palsu.
Nah, cuman kan kepentingan kita sebagai publik bahwa ini adalah ranah hukum publik pidana. Bayangkan hampir seluruh Indonesia hari ke harinya terlibat kasus ini. Kepentingan kita adalah di situ. Bang Saur, tapi bagaimana menguji kebenaran dari pernyataan Dede yang meralat kesaksiannya 8 tahun lalu, Bang? Iya, kan ini kan kalau memang ada dugaan, bahkan sebelumnya itu kan Judek Bongso tadi udah kita dengar, bahkan sudah melaporkan yaitu saudara Dede ke Mabes Polri sebelum hari ini, mungkin 3 hari yang lalu. Artinya bahkan kita apresiasi yaitu saudara Dede. Dalam 8 tahun ini mungkin batinnya tersiksa ketika dia bersaksi ada 7 yaitu kemudian terpidana seumur hidup di penjara. Nuraninya yang terdalam. Sama dengan kita memberikan komentar ini. Fitra kemarin membuat yaitu tim pencari fakta. Setelah itu kemudian mereka membubarkan tim pencari fakta, terpanggil lagi pembela Rudiana. Menurut saya udah benar. Artinya adalah warga negara kemudian penasaran untuk mencari kebenaran dan keadilan sehakiki-hakikinya. Nah, saya kira laporan ke Mabes udah benar itu. Tetapi juga sekaligus ya, Bang Saur, Bang Pitra, laporan ke Mabes tuh udah dinilai benar tuh menurut Bang Saur, Bang Pitra? Iya, kan saya sudah bilang setiap warga negara memiliki hak untuk menggunakan hak hukumnya, baik melapor maupun dilapor. Itu adalah hak hukum yang harus kita hormati. Akan tetapi di dalam negara hukum ini kita harus menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Yang menjadi persoalan adalah para pihak ini telah menuduh terang-terangan menyebut nama Bapak Ibtu Rudiana tanpa adanya asas praduga, dan mereka bilang ini adalah rekayasa dari Bapak Ibtu Rudiana dan ini atas suruhan Bapak Ibtu Rudiana. Itu telah menuduh tanpa adanya kata dugaan. Ya, saya kira karena memang mereka ini telah menuduh secara langsung, tentu itu telah mencemarkan nama baik Bapak Ibtu Rudiana dan mencoreng harkat dan martabat beliau karena sifatnya itu adalah fitnah. Untuk itu ya, jadi kita juga dalam waktu dekat ini akan menyerahkan proses ini kepada penegak hukum, karena juga yang bersangkutan juga sudah menyatakan siap untuk dipenjara. Saya kira bagus ini. Nah, jadi biar didengar-dengar oleh rekan-rekan polisi nih, bahwasanya yang bersangkutan siap untuk dipenjara. Mudah-mudahan doanya itu terkabul oleh dirinya sendiri, karena setiap apa yang dia ucapkan itu adalah doa bagi dirinya. Mungkin seperti itu, Mbak Gina. Baik. Rudiana kapan, Bang, muncul, Bang, ke permukaan, Bang? Iya, dalam waktu dekat ini nanti akan kita munculkan, gitu loh. Nggak ada persoalan itu. Oke. Jadi saat ini juga kita fokus kepada menjalankan kuasa dan melakukan tindakan hukum dulu seperti itu. Nggak apa-apa. Jadi kita juga tidak anti kritik, tapi jangan juga ini kritiknya kebablasan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Pitra.